dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Yeay! Gimana nih kabar adik-adik? Kak Tasya baik dan sukacita. Adik-adik juga pastinya baik dan sukacita dong. Senang sekali ya adik-adik, kita akan beribadah sebentar lagi. Sekalipun kita masih berada di rumah, Kak Tasya berharap kita semua sekalipun mungkin bosan, tapi kita terus mendoakan agar kondisi saat ini cepat membaik. Dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah. Sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, tadi pagi yang bangun tidur sudah berdoa siapa yo? Hah? Ada yang gak berdoa nih? Kenapa? Kelupaan? Adik-adik, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berdoa dulu ya. Kan ada lagunya ya. Kawan-kawan, ingatlah dulu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Ya, jadi adik-adik mau makan, mau tidur, bangun tidur, sebelum beraktivitas harus berdoa dulu. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus memberkati aktivitas kita. Sama seperti tadi ya, kita bersaat teduh dulu sebelum mulai ibadah, supaya Tuhan memberkati ibadah kita. Oke adik-adik, nanti malam jangan lupa berdoa dulu, bangun tidur juga berdoa dulu. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan ya. Yuk bangkit berdiri dulu yuk. Kita agak sedikit pemanasan ya. Kan bangun tidur tadi masih agak lemas mungkin ya. Terus udah pada sarapan belum? Kalau sudah berarti kan tenaganya full. Jadi tidak hanya jasmaninya aja yang diisi, tapi juga rohaninya dengan firman Tuhan. Kita pemanasan dulu ya, kita nyanyi. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tahu ya lagunya ya? Yuk, kita nyanyi dengan semangat. Put your hands again. All right. Everybody now. Tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kaki ya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke
belum? Coba jidatnya dipegang dulu. Hah? Belum keringetan? Oke deh, kita nyanyi lagi satu lagu lagi ya sebelum kita dengar firman. Adalah sukacita di hatiku. Kita nyanyikan dengan semangat dan sukacita ya. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari adik-adik kita satu dalam doa untuk membuka ibadah dan juga sebelum kita mendengarkan firman. Nyanyi dulu ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat jadi satu, lalu aku berdoa. Mari adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali di rumah kami masing-masing untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih kami sudah boleh memuji nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Imelda. Tuhan Yesus berkati kami agar kami dapat duduk tenang, dapat mempersiapkan hati, telinga, dan pikiran kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati Kak Imelda yang akan membawakan firman. Berkati juga ibadah ini agar dapat berjalan baik dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Imelda. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi nih kita pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo mari adik-adik kita persiapkan diri hati kita masing-masing untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kakak punya beberapa contoh gambar. Kakak akan tayangkan lumayan banyak gambarnya. Nanti adik-adik perhatikan dan simak ya gambar-gambarnya. Silakan dilihat gambar-gambarnya. Nah adik-adik, sudah dilihat ya gambar-gambarnya? Ayo, gambar-gambar apa saja itu? Adik-adik, untuk pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 3
ayat 1 sampai 13. Adik-adik tahu nggak siapa ya yang menulis kitab Efesus? Siapa? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Siapa yang sebelumnya pernah dengar kisah Rasul Paulus? Ayo, siapa? Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini menulis kitab Efesus ketika ia berada di tahanan penjara. Hah? Penjara? Ayo, siapa yang pernah dengar penjara atau pernah ke penjara? Pasti yang adik-adik kira penjara itu tempatnya seram, tempat-tempat orang yang sering berbuat kejahatan, orang-orang yang jahat. Pokoknya serem deh, sampai buat takut gitu. Nah, gambar penjara itu seperti ini bagi adik-adik yang belum pernah lihat penjara. Seperti ini gambarnya. Nah, adik-adik, namun penjara itu bukanlah tempat buat semua orang yang melakukan kejahatan. Tidak semua orang-orang yang berada di penjara orang-orang yang jahat, orang-orang yang selalu buat kesalahan. Adik-adik, ketika Rasul Paulus berada di penjara ini, Rasul Paulus menulis kitab Efesus. Rasul Paulus ini adalah rasul yang baik, adik-adik, walaupun dia berada di penjara. Kenapa, Kak? Rasul Paulus orang baik. Apa yang dia lakukan? Bahwa dia adalah orang yang baik. Rasul Paulus adalah orang yang baik karena ia ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil firman Tuhan. Dia menyebarkan, dia memberikan kasih karunia Tuhan kepada semua orang. Rasul Paulus memberitakan Injil firman Tuhan kepada orang Yahudi, orang non-Yahudi, kepada semua orang. Dia tidak pilih-pilih orang. Walaupun orang-orang beraneka ragam, ia memberitakan firman Tuhan dengan baik, tidak pilih-pilih. Nah, Tuhan Yesus menciptakan kita begitu beraneka ragam, adik-adik. Seperti contoh gambar yang tadi kakak tayangkan di awal cerita ini. Ayo, siapa yang tadi perhatikan dengan baik? Pasti ada yang melihat gambar yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, lalu ada yang pakaian baju budayanya berbeda-beda ya. Pokoknya mereka nggak ada yang sama. Terus warna kulitnya ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang berwarna gelap. Nah, seperti itu Tuhan menciptakan kita manusia, begitu beraneka ragam, memiliki keunikan masing-masing. Karena kenapa, adik-adik? Kenapa kita memiliki keunikan masing-masing? Coba bayangkan kalau kita semuanya sama, tidak ada perbedaan. Apa yang membuat diri kita masing-masing unik? Seperti itu contohnya. Nah, adik-adik, kakak mempunyai dua contoh gambar. Nah, gambar yang pertama ini gambar yang berwarna hitam putih. Sebuah pemandangan yang hitam putih. Nah, dilihat ya adik-adik gambarnya baik-baik. Seperti ini gambarnya. Nah, adik-adik, sudah dilihat ya gambarnya yang warna hitam putih. Lalu kakak akan menunjukkan gambar pemandangan yang kedua. Nah, gambar ini dia lebih bagus, lebih cantik. Nah, silakan dilihat gambarnya ya adik-adik, diperhatikan. Ini gambar yang kedua, silakan dilihat. Nah, adik-adik, sudah dilihat ya gambar yang kedua. Ayo coba
Siapa yang tahu perbedaan apa dari gambar satu dengan gambar kedua? Kalau gambar yang pertama itu gambarnya hitam putih doang. Kayak gimana ya? Kurang menarik ya. Kalau yang gambar kedua, ayo gambar kedua apa tadi? Lebih berwarna, lebih cantik deh kalau dilihat, beraneka ragam. Pohonnya warna hijau, ada gunungnya, pokoknya enak banget dipandang. Nah adik-adik, seperti itulah Tuhan menciptakan kita semua. Tuhan menciptakan kita beraneka ragam. Ada yang rambutnya lurus, rambutnya keriting, warna kulitnya putih, warna kulitnya sawo matang atau gelap. Terus sukunya berbeda dari kita, ada suku Batak, suku Ambon, Manado, suku Jawa, dan lain sebagainya. Tuhan menciptakan kita dengan penuh keunikan, keanekaragaman yang membuat kita mempunyai keunikan masing-masing, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Coba bayangkan, kita semua manusia diciptakan seperti gambar yang pertama tadi, gambar hitam dan putih. Sepertinya tuh kayak bosan aja gitu ya, kayak nggak ada keunikan, bosan dilihat, kurang menarik deh. Seperti itulah Tuhan menciptakan kita manusia. Dan kakak punya satu contoh lagi. Kalau misalnya adik-adik bertemannya pilih-pilih, aku mau berteman sama dia aja lah kulitnya putih kayak aku mau berteman sama orang kulit putih aja. Tapi yang kulit putih di situ tuh cuma ada 2 orang, jadi kalian tuh cuma bertiga. Jadi kan sedikit temennya, mainnya cuma itu-itu aja, sepi, pokoknya kurang seru deh. Coba bayangkan kalau misalnya adik-adik berbaur sama teman-teman yang lain, berteman dengan banyak orang, seperti berbeda agama, seperti temannya sebelahnya agama Buddha, orang Cina, atau berteman dengan orang Muslim yang pakai hijab. Nah, kalau misalnya adik-adik berteman dengan banyak orang, menerima mereka semua dengan baik, tidak pilih-pilih, kakak yakin dan percaya adik-adik di saat bermain dengan mereka pasti lebih seru dan asik, kakak jamin. Karena kenapa? Ketika kita punya banyak teman yang berbeda dari kita bisa saling bertukar mainan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Main lompat talinya lebih seru, lebih asik. Pokoknya kalau kita punya teman banyak, itu pasti kakak yakin lebih seru, lebih senang, lebih ceria. Seperti itu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus kan menciptakan kita penuh keanekaragam. Itulah yang membuat kita unik, membuat diri kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Walaupun seperti itu, kita harus mau berteman dengan semua orang, tidak pilih-pilih, harus mau berbagi sama temannya. Misalnya temannya pinjam pensil nih, kalau pensilnya cuma 1, boleh dong gantian ya kan, gantian dulu, kamu dulu yang pakai, baru kasih temennya. Nah adik-adik, kita sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus selalu mau berbagi kebaikan, tidak pilih-pilih teman, tidak sombong, tidak membeda-bedakan warna kulit atau rambutnya yang keriting dan lurus. Nah adik-adik, di sini kakak mau adik-adik semua melakukan kebaikan dan saling berbagi kepada teman-temannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas kita adalah membuat hadiah untuk sahabat kita. Adik-adik pasti punya sahabat kan? Mari kita membuat hadiah untuk sahabat kita. Aktivitas kita yang pertama adalah membuat hati. Bahan yang digunakan hanyalah kertas origami. Bebas adik-adik mau pilih warna apa aja. Kakak akan pilih warna merah ya. Yang pertama kita harus melipat kertasnya menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, pastiin kertasnya terlipat dengan rapi adik-adik. Terlipat dengan sangat keras.
Lalu kita lipat lagi menjadi lebih kecil lagi seperti ini. Satu sisi dulu, lalu sisi yang berikutnya. Pastiin semua bagiannya itu terlipat dengan rapi ya. Jangan ada sampai ada celah seperti ini. Jadi kita harus merapikannya sampai benar-benar rapat. Nah, jika sudah rapat, lalu kita balik dan kita lipat menjadi bentuk segitiga seperti ini. Di bagian bawah kanan dulu yang dilipat, lalu kita lipat lagi bagian kiri. Adik-adik nggak usah takut ya kalau misalnya nanti ada yang kepanjangan atau kependekan karena bakalan ketutupan. Nah, pastiin kalau lipatannya itu benar-benar rapi dan juga rapat. Nah, jangan ada putih-putih. Nah, setelah itu kita pastiin kalau misalnya bentuk segitiga. Lalu kita lipat lagi bagian atasnya. Menjadi seperti ini adik-adik, perhatikan baik-baik. Lipatnya dengan rapi. Gak usah cepat-cepat, yang penting rapi. Karena hadiahnya mau kita kasih ke sahabat kita yang kita kasihi. Nah, lipat menjadi kayak bentuk segitiga seperti ini. Oke, lalu yang satu sisinya lagi, jangan lupa dilipat seperti ini. Jadi seperti segitiga. Nah, pastiin kalau kertasnya itu sudah terlipat dengan rapi. Jangan sampai bagian atasnya juga ikut terlipat ya adik-adik. Nah, bakalan jadi seperti ini. Lalu kita lipat lagi bagian sisi kirinya menjadi seperti ini, berbentuk segitiga siku-siku. Lalu hatinya sudah jadi deh, sayang. Hati kita untuk sahabat kita. Adik-adik bisa membuatnya sebanyak mungkin dan diberikan kepada sahabatnya. Nah, kita akan masuk ke aktivitas selanjutnya, yaitu kita membuat kipas. Bahan yang pertama adalah kertas origami, lalu lem, dan juga sumpit kayu bekas. Mudah kan adik-adik? Pertama kita lipat kertas origaminya seperti ini menjadi 2 bagian. Pokoknya lipat sampai sekecil mungkin seperti ini ya. Pelan-pelan aja adik-adik. Pastiin lipatannya itu rapi. Kakak ada tips yang lebih gampang biar nanti lipatannya rapi. Jadi lipat aja dulu seperti ini, dibagi-bagi 2 menjadi lebih kecil lagi. Lalu lebih kecil lagi. Nah, menjadi lebih kecil lagi kan? Nah, pastiin kalau lipatannya itu sudah kencang dan juga rapat. Seperti ini ya adik-adik. Lalu kita buka dan kita lipat menjadi bentuk seperti kipas. Nah, jadi lipatannya itu harus zigzag ya, jangan terlipat seperti tadi. Nah, setelah itu adik-adik kita pastiin kalau lipatannya itu benar-benar sudah rapat, rapi, dan juga kencang. Setelah itu kita lipat lagi menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, pastiin ya lipatannya kencang dan juga rapi yang paling utama, karena hadiahnya mau kita kasih ke sahabat kita. Kita lakukan pada ketiga kertas origami. Setelah itu kita beri lem pada masing-masing sisi yang terbuka. Kita lem sisi yang satu dulu ya. Lem secara perlahan dan juga rata. Setelah itu kita rekatkan pada sisi kertas origami yang satunya lagi. Nah, supaya rapat dan menempel. Lalu kita beri lem lagi ya pada satu origami lagi. Masing-masing sisinya diberikan lem ya adik-adik yang terbuka. Jadi nanti ketika sudah jadi kipasnya itu
itu bisa terlihat rapi, cantik, dan juga mengeluarkan angin yang sangat kencang. Nah, setelah itu kita tempelkan sumpit kayu. Kita rekatkan sumpit kayu dengan lem yang sudah kita siapkan tadi ya. Satu sisi aja adik-adik. Sumpit kayunya diberi lem. Lalu direkatkan pada kertas origami atau bakal kipas. Seperti ini ya. Pastiin sumpit kayunya itu sudah terlem dengan rapi dan juga kencang, karena nanti takutnya jadi lepas. Jadinya kipasnya hancur deh. Kita rekatkan lagi led satu lagi di sumpit kayu yang satu lagi. Nah, setelah itu, tada! Sudah jadi kipasnya. Cantik kan adik-adik? Nah, mudah kan adik-adik? Sekian aktivitas kita, selamat mencoba. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Imelda. Kiranya firman itu dapat kita terus ingat dan lakukan ya adik-adik, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling mengasihi tanpa melihat adanya perbedaan di antara kita. Nah, untuk merespon firman yang baru saja kita dengar, sekaligus kita mengumpulkan persembahan, yuk kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 184, bait yang pertama dan kedua. Bermacam-macam anak. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi, dan mengumpulkan persembahan. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Ya, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan berkat pada pagi hari ini. Kami juga sudah beribadah Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan dengan baik dan benar ya Bapak. Bimbinglah kami. Dan juga kami tadi sudah mengumpulkan persembahan. Bapak yang memberkati persembahan ini agar persembahan dapat menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu untuk juga semua orang ya Bapak, agar berguna untuk gereja, bangsa, dan negara. Bapak juga memberkati kedua orang tua kami yang selalu menjaga dan melindungi kami, serta menjadi berkat bagi kami juga. Bapak yang berkati kami juga dimanapun kami berada, walaupun kami beribadah di rumah. Bapak yang berkati agar kami selalu dijaga oleh Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima
Sampai jumpa minggu depan.